Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Muhammad Islika Ramadan, NIM 425170007 dari kelas 4A TKJ. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Big Data untuk Pencarian Pattern Data Gudang pada PT Bank Mandiri Persero Tbk yang telah ditulis oleh Fauzi Megantara dan Harko Leslie Hendrik Spitwarners. Masuk ke pendahuluan, yaitu teknologi Big Data, di mana Big Data bukanlah sebuah teknologi, teknik maupun inisiatif yang berdiri sendiri. Big Data adalah suatu tren yang mencakup area yang luas dalam dunia bisnis dan teknologi. Big Data menunjuk pada teknologi dan inisiatif yang melibatkan data yang begitu beragam, cepat berubah, atau berukuran super besar sehingga terlalu sulit bagi teknologi, keahlian maupun infrastruktur konvensional untuk dapat menanganinya secara efektif. Selanjutnya, Bank Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Perusahaan ini salah satunya adalah melayani pemesanan barang antar wilayah, area dan cabang dari seluruh Indonesia. Dalam proses pelaporannya, staf gudang masih menggunakan data yang disediakan dari sistem yang sudah ada. Namun data yang disediakan masih dalam bentuk laporan data biasa yang dihasilkan dari OLTP, dan data yang disediakan bersifat tidak dapat diubah, sehingga laporan yang diberikan kepada manajemen tingkat atas sebagai bahan analisa dalam pengambilan keputusan kurang informatif. Maka, melihat dari itu, penulis akan mengembangkan aplikasi yang dapat mengolah dan melakukan pencarian pola data sebagai bahan pelaporan. Implementasi teknologi Big Data akan sangat membantu proses pengelolaan data pada aplikasi tersebut, dikarenakan data yang dikelola dalam kurun waktu yang cepat akan terus bertambah, sehingga pengolahan data menggunakan teknologi Big Data menjadi solusi untuk dapat mengolah data dalam melakukan pencairan pattern pada data gudang Bank Mandiri. Aplikasi yang akan dikembangkan tersebut akan menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan seperti pattern barang yang paling banyak dipesan dan pattern user yang paling banyak melakukan pemesanan, sehingga pattern pada aplikasi tersebut akan membantu staf dalam melakukan pelaporan manajemen tingkat atas dalam melakukan analisa dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya masuk ke landasan teori. Definisi Big Data, karakteristik Big Data ada 3, yaitu volume, variety, velocity. Selanjutnya Hadoop, yang keempat itu arsitektur Hadoop ada 2, Hadoop Distributed File System untuk data yang terdistribusi, dan MapReduce yang yaitu framework untuk aplikasi dan programming yang terdistribusi. Selanjutnya metode pengembangan perangkat lunak Agile. Di sini pengembangan perangkat lunak Agile merupakan salah satu metodologi dalam sebuah pengembangan perangkat lunak. Kata Agile berasal atau bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, waspada. Kata ini digunakan sebagai kata yang menggambarkan konsep model proses yang berbeda dari konsep model-model proses yang sudah ada. Selanjutnya, Rational Unified Process adalah suatu perangkat kerja. Proses pengembangan perangkat lunak interaktif bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang konkret, melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadaptasi dan dimaksudkan untuk disesuaikan oleh organisasi pengembang dan tim proyek perangkat lunak yang akan memilih elemen proses sesuai dengan kebutuhan mereka. Masuk ke metode pengembangan perangkat lunak, yaitu menggunakan metode Scrum, di mana pada metode ini Scrum adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan Agile yang tertumpu pada kekuatan kolaborasi, tim, incremental product, dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Teknik Scrum membuat pekerjaan Anda menjadi lebih tertata dan lebih detail. Next, pada metodologi penelitian. Untuk metode pengambilan data pada jurnal ini yaitu menggunakan metode observasi dan metode wawancara, di mana metode observasi itu adalah kegiatan pengamatan yang direncanakan, sistematis, dan hasilnya dicatat serta diinterpretasikan dalam rangka memperoleh pemahaman tentang objek yang diamati. Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mencatat dan mengamati langsung dengan mendatangi gudang Bank Mandiri serta melihat bagaimana pengolahan data yang dibuat untuk dijadikan bahan pelaporan. Dan yang kedua itu wawancara, di mana dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi kepada staf dan manajemen Bank Mandiri. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian ada 3, yaitu analisa, perencanaan, dan implementasi. Selanjutnya, pada tahap hasil penelitian, yang pertama itu ada analisa aplikasi usulan, yang kedua itu perancangan unified modeling language, dan yang terakhir itu implementasi. Analisa aplikasi usulan. Kita lihat program aplikasi yang diusulkan yaitu terdiri dari sebuah aplikasi klien. Aplikasi klien yaitu aplikasi pengelolaan data untuk pencairan pattern data gudang yang berperan sebagai interface oleh user
untuk melakukan pengolahan data dan menampilkan pattern data yang dibutuhkan. Proses pengolahan data pada aplikasi tersebut lebih optimal, sehingga saat user akan menampilkan pattern berdasarkan data yang telah diolah akan lebih maksimal juga. Selanjutnya ada perancangan Unified Modeling Language UML pada use case diagram. Ini pada activity diagram, pada class diagram, dan pada deployment diagram. Selanjutnya implementasi big data. Ada 3 proses atau implementasi big data pengujiannya. Yang pertama itu proses running aplikasi big data. Yang kedua itu pengujian black box. Yang ketiga kualitas perangkat lunak pada aspek functionality dengan ISO 9126. Yang pertama itu proses running aplikasi big data, yaitu kita lakukan start Hadoop pada command prompt, kemudian maka akan tampil notifikasi sukses, dan setelah itu akan menampilkan user interface pada menu big data. Pada tampilan itu, data yang ada di database gudang akan diproses dengan teknologi big data ketika user memilih button proses. Setelah klik proses dilakukan, dalam prosesnya tabel detail pesan yang berada di database akan diekspor to txt, dan file txt tersebut akan tersimpan di lokal dengan nama input.txt. Dalam proses running program akan membaca direktori Hadoop. Dalam direktori Hadoop terdapat FTP out. Dalam proses running program FTP out yang tersimpan atau masih dalam keadaan kosong akan di-remove. Hal tersebut dikarenakan direktori Hadoop pada FTP out tidak dapat menyimpan dan melakukan duplikat data, sehingga diharuskan melakukan remove FTP out dari direktori Hadoop. Setelah FTP in sudah terisi oleh data dari input.txt, selanjutnya adalah proses work on data pada direktori Hadoop. Pada proses ini, data pada FTP in dikelola oleh algoritma MapReduce. Setelah berhasil dijalankan, akan muncul work on MapReduce sukses, dan output dari running program tersebut secara otomatis akan tersimpan pada FTP out. Setelah FTP out dan FTP in sudah di-remove dalam direktori Hadoop, program akan mengimpor file input.txt yang sudah tersimpan pada proses sebelumnya ke dalam FTP in dalam direktori Hadoop. Program tersebut juga akan menggunakan command prompt dalam menjalankan running programnya sebagai pemberitahu bahwa input.txt sudah diimpor di direktori Hadoop. Bisa kita lihat di gambar. Setelah proses work on MapReduce selesai, akan muncul command prompt kembali untuk memanggil data dari FTP out. Di sini proses FTP out akan dipanggil untuk menampilkan data hasil output ke user interface, karena FTP out yang sudah terpanggil akan tersimpan di lokal yang sudah disiapkan. Setelah proses work on dilakukan, output dari proses MapReduce akan dengan format output tersimpan di FTP out dengan secara base system tersimpan juga di file lokal. Selanjutnya akan muncul tampilan dari submenu result. Pada tampilan ini user dapat melihat hasil data yang dikelola oleh teknologi big data. Di sini kita bisa lihat isi dari file output.txt. Kemudian pada tahapan ini kita juga bisa melakukan search by periode dan pilih periode yang diinginkan, kemudian klik result. Selain itu juga user dapat melihat report data secara terdeskripsi seperti jumlah barang yang dipilih berdasarkan periode. Setelah data yang diinginkan tampil pada menu big data result, user dapat melihat rincian data dengan cara memilih data yang diinginkan, kemudian klik see result. Kemudian akan tampil tampilan hasil see detail dari data yang dipilih secara terperinci. User juga dapat melihat deskripsi dari rincian data yang ditampilkan untuk memudahkan proses pelaporan kepada manajemen. Yang kedua itu pengujian black box. Adapun tujuan dari pengujian black box itu mengidentifikasi strategi pengujian, prosedur pengujian yang memungkinkan proses pengujian yang efektif atau efisien, dan pengujian dilakukan dengan menggunakan jenis pengujian black box. Berdasarkan hasil pengujian dengan kasus sampel uji yang telah dilakukan, memberikan kesimpulan bahwa pada proses pengelolaan data dengan menggunakan aplikasi pengelolaan data dengan teknologi big data mampu melewati pengujian sistem yang telah diberikan sesuai dengan keinginan user. Selanjutnya pada kualitas perangkat lunak pada aspek functionality dengan ISO 9126. Berdasarkan analisis, deskripsi, dan perhitungan maka diperoleh persentase 100% dari pengujian functionality dari pengujian ISO 9126. Bisa kita lihat di tabel. Pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-17 memiliki skor 5 dan or maksim 5 juga, dan ditotalkan sebanyak 85, di mana pada 85 itu presentasinya 100%. Dari skor presentasi yang didapat, maka kualitas perangkat lunak dari sisi fungsionality telah sesuai dengan atribut fungsionality dan mempunyai skala sangat tinggi. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan analisis dan pengujian pada aspek fungsionality dengan ISO 9126 yang menggunakan metode angket didapatkan 100% yang mempunyai arti bahwa kualitas sistem informasi sudah sesuai atribut fungsionality. Sementara untuk metode black box testing yaitu secara keseluruhan aplikasi big data untuk pencarian pattern data gudang pada PT Bank Mandiri Persero Tbk sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya aplikasi pengolahan data untuk pencarian pattern data
gudang dengan menggunakan teknologi Big Data, staf dan manajemen dapat memperoleh informasi-informasi perten data untuk pelaporan dan analisa dalam mengambil keputusan. Staf dan manajemen juga dapat memperoleh informasi dari aplikasi dalam bentuk perten data yang by periode, barang dan customer berdasarkan kebutuhan user dalam metode pengumpulan data. Adapun saran dari penelitian tersebut yaitu diperlukannya pihak yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan aplikasi baik dalam masalah hardware ataupun software agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, dan program aplikasi ini masih harus dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang dan meningkatkan kebutuhan yang semakin beragam sehingga dapat memenuhi kebutuhan user. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.